Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 2 yang soleh dan solehah? Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Muatan PPKN tentang aturan di lingkungan rumah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah kalian tahu apa itu aturan? Aturan adalah petunjuk atau tata cara kita untuk bertingkah laku. Aturan terdiri dari 2, yaitu perintah dan larangan. Perintah berisi tentang hal yang seharusnya kita lakukan dan larangan berisi tentang hal yang tidak boleh kita lakukan. Aturan ada di mana-mana. Ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Bahkan ketika bermain pun juga ada aturannya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas aturan di lingkungan rumah. Aturan di lingkungan rumah dibuat oleh orang tua kita. Aturan di lingkungan rumah harus dipatuhi oleh semua anggota rumah atau semua anggota keluarga. Nah, kalian pasti tahu kan apa saja contoh aturan di rumah? Yuk, coba kita sebutkan dari pagi hari. Pertama, bangun di pagi hari. Kalian mungkin ada aturan tersendiri. Kamu harus bangun di pagi hari ketika akan sholat subuh atau ketika azan subuh. Ada juga yang mungkin bangun di pagi hari harus pukul 5. Nah, yang kedua, setelah bangun tidur kalian, apa yang harus kalian lakukan? Ayo, yang harus kalian lakukan adalah sholat subuh. Nah, aturan yang kedua, ketika bangun tidur kita harus sholat subuh. Terus kemudian biasanya orang tua kamu meminta untuk apa setelah bangun tidur dan sholat subuh? Meminta untuk merapikan tempat tidurmu sendiri. Nah, setelah kalian mandi dan sarapan, kalian berpamitan dengan orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian setelah pulang sekolah, jangan lupa masuk rumah, ketok pintu dan ucapkan salam. Setelah itu kamu cuci tangan, cuci kaki, kemudian ganti bajumu, ganti baju seragammu. Baru kamu boleh melakukan aktivitas lainnya. Seperti misalnya bila bermain, aturannya apa? Setelah bermain harus merapikan alat permainanmu atau mainanmu. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk belajar mengerjakan PR. Nah, kamu bisa menyebutkan aturan lain di rumahmu. Coba ya, kamu nanti menyebutkan sendiri di rumah apa saja aturan yang ada di rumahmu. Aturan dibuat supaya hidup kita menjadi lebih teratur. Apa sih manfaatnya kita melaksanakan aturan di rumah? Yang pertama, supaya suasana di rumah menjadi tentram dan aman. Kedua, kondisi rumah lebih bersih dan rapi. Ketiga, untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, kegiatan di rumah berjalan dengan lancar. Nah, sekarang apa akibatnya bila kita tidak mematuhi aturan di rumah? Yang pertama adalah suasana rumah menjadi kacau. Yang kedua, kegiatan di rumah menjadi tidak lancar. Rumah bisa menjadi kotor dan berantakan dan tidak rapi. Yang terakhir akan terbiasa kita menjadi malas dan kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab. Alhamdulillah, kalian sekarang sudah tahu apa saja sih aturan di rumah, manfaat aturan di rumah, dan akibat tidak melaksanakan di rumah. Minggu depan kita akan belajar aturan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang muatan matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, hari ini kita belajar tentang penjumlahan berulang. Apa itu penjumlahan berulang?
Dengarkan dan simak baik-baik ya. Dengarkan baik-baik ya nak. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas nih. Berapa ya jumlah mereka membuat perahu kertas keseluruhan? Perhatikan yang akan guru tampilkan berikut ini. Perahu Beni tadi berapa? 2, betul. Perahu Beni warnanya nanti berbeda dengan perahu Tiur. Perahu Tiur juga 2, perahu ayah juga 2. Perahu Beni berwarna biru muda. Perahu Tiur berwarna hijau, sedangkan perahu ayah berwarna biru tua. Ini kalau dihitung dengan penjumlahan akan seperti ini. 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya betul 6. Kalau begitu, ini sudah selesai Bu? Belum. Kita kan akan menghitung dari sini, menghitung apa ya? Perhatikan ya. Di sini kita akan menghitung dengan perkaliannya. Jadi di tema 2 subtema 1 kali ini kita akan belajar tentang perkalian. Dari penjumlahan tadi 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan bentuk perkaliannya seperti apa? Perhatikan. 3 dikali 2 sama dengan 6. Dari mana ya angka 3-nya? Ingat tadi yang punya ayah, punya Tiur, punya Beni itu berapa orangnya? 3. Itu artinya 3 itu orang atau tempat yang digunakan untuk menghitung. Terus angka 2-nya dari mana itu ya? Kok 3 kali 2? Angka 2-nya dari yang dibuat. Tiur, Beni sama ayah membuat berapa perahu masing-masing? 2. Betul. Itu artinya 3 kali 2 itu 3 itu tempatnya atau orangnya, sedangkan angka 2 itu dari berapa jumlah setiap orang membuat. Ya. Terus setelah itu hasilnya sama dengan 6. Tadi saat penjumlahan hasilnya sama dengan 6. Perkalian pun juga sama. Hasilnya sama dengan 6. Kita lanjutkan ya. Perhatikan soal berikutnya. Di dalam gambar yang sudah Bu Guru tampilkan itu ada gambar beruang. Setiap keranjang di dalam beruang itu jumlahnya masing-masing ada 4, betul. Ada berapa keranjang? Betul, ada 4. Kayak tadi, ingat tempat yang digunakan dan masing-masing isinya itu untuk menentukan perkaliannya. Perhatikan penjumlahannya dulu. Masing-masing isinya berapa? 4. Kita isi semuanya ya. Setelah dihitung 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan betul 16. Kalau bentuk perkaliannya jadi bagaimana? Ingat, pertama kali ditulis adalah yang paling depan itu adalah tempatnya atau orang yang memegang atau orang yang punya. Kalau di sini keranjang di sini ada berapa? 4. Jumlah masing-masing keranjang isinya berapa beruangnya? 4. Berarti sama kayak tadi hasilnya penjumlahannya berapa? 16. Berarti sama dengan juga 16. Sampai di sini sudah mulai paham ya anak-anak? Perhatikan untuk selanjutnya. Ternyata bentuk perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Jadi kalau kalian lupa, belum hafal perkalian, kalian ingat perkalian adalah dari penjumlahan berulangnya. Coba sekarang ada soal lagi tanpa pakai gambar. 5 tambah 5. 5-nya berapa kali diulang? Betul, 2. Itu artinya angka 2 yang di paling depan. Kemudian berarti 2 dikali 5. Betul, 2 kali 5 sama dengan berapa ya? Ingat, perkalian penjumlahan berulang. Kalau lupa, kita kembali ke penjumlahannya. 2 kali 5 itu 5 tambah 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Sekarang perhatikan soal berikut ini. Ini tanpa gambar lagi ya anak-anak. Ada angka 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 diulang berapa kali? 4. Karena diulangnya 4 kali, angka 4-nya paling depan. Kemudian dikali 3 karena di soal yang ditulis angka 3. Makanya 4 kali 3 sama dengan 12. Dari mana Bu 12? Ingat kalau lupa perkaliannya, penjumlahannya dihitung pelan-pelan. Lanjut ya. Kalau 4 kali 2
4 kali 2. Kalau tadi dari penjumlahannya dirubah ke perkaliannya. Kalau sekarang dari perkalian dirubah ke penjumlahan. Kira-kira yang ditulis angka 4 atau angka 2 anak-anak? Betul, yang ditulis angka 2. Hati-hati ya, ketika menghitung perkalian disuruh merubah ke penjumlahan, yang ditulis itu angka yang paling belakang. Berapa kali mengulang? Dilihat yang depan. Depannya ada 4, berarti mengulang angka 2 sebanyak 4 kali. Berapa hasilnya? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 4 kali? 8, betul. Kalau begitu soal selanjutnya pasti bisa. 2 kali 8 berarti yang diulang angka 8 sebanyak 2 kali. Kalau dihitung sama dengan 16. Begitu anak-anak. Nanti setelah ini Bu Guru akan memberikan soal, itu artinya kalian biar bisa lebih lancar, lebih mudah mengerjakan soal perkalian, baik dari penjumlahan dirubah ke perkalian atau sebaliknya. Ya, belajar di rumah dengan baik sama ayah bunda, selalu jaga kesehatan dan rajin cuci tangan dengan sabun. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Terima kasih. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, baik, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Mustika. Kita akan belajar kembali bersama-sama dengan Ibu ya. Nah, kemarin minggu yang lalu kita sudah tema 1 ya. Tema 1 yang lalu kita sudah banyak belajar mengenai materi ungkapan, kemudian materi kalimat ajakan, kalimat penolakan, dan lain sebagainya. Nah, di tema 2 ini kita akan belajar mengenai materi yang berbeda. Kira-kira apa ya? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai wujud benda atau sifat-sifat benda. Besok kita akan belajar mengenai wujud benda padat, wujud benda cair. Nah, tapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu sifat-sifat benda itu. Nah, sifat-sifat benda itu kayak gimana ya, Bu ya? Sifat-sifat benda itu seperti permukaannya yang halus, kasar, kemudian basah, tetap atau berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah kalian pernah melihat benda-benda di sekitar kalian? Pastinya tentunya pernah ya. Kalian bisa melihat batu mungkin di sekitar kalian. Nah, kalian bisa mengamati di situ. Apakah batu itu memiliki permukaan yang halus atau permukaan yang kasar ya? Nah, kemudian kalian pernah melihat, mungkin di rumah kalian bisa melihat meja atau kursi kalian amati. Apakah permukaan meja dan kursi itu halus atau kasar? Kemudian kalau contoh, kalian punya bantal di rumah. Nah, kalian coba amati, apakah permukaan bantal itu kasar? Apakah permukaan bantal itu halus? Nah, itu kalian cermati ya. Mungkin ada kalian punya bantal yang permukaannya mungkin kasar. Kayaknya nggak ada ya, pasti permukaan bantal itu semuanya pasti halus. Apalagi bantal yang punya bulu-bulu, nah itu pasti halus. Kemudian ada sifat benda yang basah juga. Kira-kira apa ya? Sifat benda yang basah itu yang mengandung air, ya kan? Contohnya yaitu tadi air. Kemudian spons yang mungkin kalau kalian pernah mencuci piring, membantu ibu di rumah mencuci piring, nah kalian bisa menggunakan spons. Di situ pasti spons itu akan sifatnya itu basah ya, karena spons itu mengandung air gitu. Nah, kemudian ada lagi contoh kulit pohon. Nah, kalian bisa amati kulit pohon itu permukaannya bagaimana ya? Apakah kasar atau halus? Nah, kalian bisa amati nanti ya. Kemudian adalah contoh lagi pensil. Nah, kalian yang bisa digunakan sehari-hari, pensil itu kalian amati permukaannya, apakah pensil itu merupakan permukaan yang halus atau yang kasar. Kemudian kita juga akan belajar mengenai ini, benda yang bentuknya itu tetap atau berubah. Nah, maksudnya bagaimana ya? Oke, benda yang
Tetap adalah benda yang tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Contohnya seperti apa? Nah, Ibu akan mencontohkan benda yang tidak berubah bentuk itu seperti apa? Contohnya ini, Ibu bawa pensil, ya, pensil ini halus ya, ini permukaannya. Kemudian kalau pensil ini Ibu pegang ya di sini, kemudian Ibu taruh di meja. Apakah pensilnya akan berubah bentuk? Tidak, pensilnya memiliki bentuk yang sama atau bentuk yang tetap, ya. Jadi benda tetap itu adalah benda yang tidak berubah keadaan atau bentuknya. Jadi sama saja, mau pensilnya dibawa Ibu, mau pensilnya ditaruh di meja, mau pensilnya ditaruh di mana ya, di lemari mungkin atau di meja makan, itu tidak akan merubah bentuk pensil. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, kalau tadi adalah benda yang tidak berubah bentuknya, sekarang kita akan belajar benda yang berubah bentuk. Nah, berubah bentuk itu seperti apa? Adalah benda yang berbeda dari bentuk sebelumnya atau bentuk semula. Nah, di sini Ibu udah siapkan mangkok yang berisi air ya. Di sini ada airnya ya. Mungkin anak-anak bisa melihat, nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini nanti mangkok yang berisi air ini bentuk air ini itu mengikuti wadahnya ya. Bentuk air mengikuti wadahnya. Jadi ini airnya itu akan berbentuk mangkok ya. Kemudian jika airnya Ibu pindahkan di dalam gelas seperti ini. Nah, seperti ini ya, otomatis bentuk airnya akan berubah. Yang tadinya airnya di mangkok itu akan bentuknya seperti mangkok. Ketika dipindahkan di dalam gelas, air akan mengikuti bentuknya seperti gelas. Nah, jadi air ini sifatnya apa? Sifatnya adalah berubah ya. Berubah atau bentuknya berubah, berbeda dari yang sebelumnya. Kalau pensil ini tadi sifatnya tetap. Begitu ya. Jadi anak-anak sudah mengetahui perbedaan bentuk yang berubah atau bentuk yang tetap. Seperti itu. Nah, kalau pengertian dari benda yang halus itu adalah licin, lembut atau tidak kasar, ya. Licin, lembut atau tidak kasar itu adalah benda halus. Kemudian kalau kesat dan tidak halus itu apa? Itu kasar ya, kesat dan tidak halus itu kasar. Kemudian mengandung air. Nah, mengandung air itu maksudnya adalah basah ya. Basah itu pengertiannya adalah mengandung air. Kemudian kalau tetap tadi sudah Ibu jelaskan ya, tetap itu tidak berubah keadaannya atau tidak berubah bentuknya. Kemudian kalau tetap itu berarti kalau berubah ya berarti berbeda dari bentuk semula. Begitu ya anak-anak. Mungkin kalian nanti bisa mengamati benda-benda di sekitar kalian ya. Apakah benda-benda di sekitar kalian ini berbentuk atau memiliki sifat yang halus, sifat yang kasar, basah, berubah atau tetap. Nah, kalian bisa amati di rumah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anakku. Kelas 2 Siti, 2 Fatonah, 2 Amanah, 2 Tablik A dan 2 Tablik B. Semoga selalu sehat terus ya. Nah, hari ini kalian bersama Bu Pinky akan belajar tentang SBDP, Seni Budaya dan Keterampilan. Sebelum kita lanjut ke materi, kalian masih semangat ya? Coba Bu Pinky akan tes semangat kalian. Nanti kalau Bu Pinky bilang, "Mana semangatmu?" Kalian menjawab, "Ini semangatku." Mana? Ini. Mana? Ini. Bisa ya? Coba kita ulangi. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Mana? Sip, semangat semua ya. Hari ini kita akan bernyanyi. Wah, bernyanyi apa ya? Kalau di tema 1 kemarin kita bernyanyi lagu Peramah dan Sopan. Kalau di tema 2 hari ini kita akan belajar lagu Berdayung.
Wah, sudah ada yang pernah mendengar lagu Berdayung? Lagu Berdayung ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Diciptakan oleh siapa? Ate Mahmud. Nah, sebelum kita belajar bernyanyi, Bu Pinky akan memberikan sedikit kalian penjelasan. Nah, bernyanyi itu mengeluarkan bunyi yang beraturan. Mengeluarkan apa? Bunyi yang beraturan. Bunyi yang beraturan disebut dengan nada. Dengan apa? Nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada itu ada dua. Ada nada panjang dan nada pendek. Nada panjang dan nada pendek. Nah, untuk nada panjang dan nada pendek dapat kita hitung dengan ketukan. Dengan ketukan. Nah, nanti akan Bu Pinky berikan contohnya bagaimana cara menghitung ketukan pada sebuah not angka lagu. Sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya lagu Berdayung. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, tadi sudah Bu Pinky contohkan lagu Berdayungnya ya. Coba kalian hafalkan di rumah, oke? Nah, sekarang Bu Pinky akan menjelaskan apa yang Bu Pinky jelaskan tadi di awal tentang satu ketukan dan dua ketukan. Nah, sekarang coba perhatikan Bu Pinky ya. Bu Pinky akan memberikan kalian contoh. Di samping ini ada not angka dari penggalan lagu Berdayung. Nanti kalau Bu Pinky tepuknya keras, itu artinya dibaca dua ketukan. Nanti kalau Bu Pinky ketuknya pelan, hanya satu ketukan. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Lajulah perahuku, laju. Nah, kalian juga bisa mempraktekkan di not selanjutnya lagu Berdayung. Kalian praktekkan di rumah, bisa dengan ketukan spidol di meja, dengan tangan kalian juga bisa. Bisa ya. Nah, untuk materi SPDP hari ini cukup itu saja ya. Kita lanjut di materi selanjutnya. Jangan lupa belajar karena minggu depan kita sudah menghadapi PTS, penilaian tengah semester. Ulangi materi yang sudah kalian dapat selama di tema 1 dan tema 2 subtema 1 ya. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.